Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Farid Dimyati Lusno sebagai dosen pengampu mata kuliah Agama 2. Kami dari kelompok 5 IKMD 2023 akan mempresentasikan materi ajaran Islam dalam upaya kuratif. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rasyofilia, ada Putri Yasmin, ada Farah Noviatri, saya sendiri Mufakial Fahmi, Salsabila Rindu, Nabila, Sania, Harun Zora, dan juga Rosa. Untuk latar belakang bagaimana ajaran Islam dalam upaya kuratif, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Karena Islam mengatur bagaimana kita dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Dan juga dalam Islam ada istilah hablum minallah dan juga hablum minannas. Hablum minallah yang berarti hubungan baik antara kita dengan Allah, dan juga hablum minannas yaitu hubungan baik antara kita dengan sama manusia. Termasuk salah satunya itu kesehatan ya, upaya kuratif. Dan juga sebagaimana kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berusaha sembuh dari penyakit yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Bahwa Islam mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang ingin dicapai, termasuk kondisi yang sehat, harus dicapai dengan ikhtiar atau usaha, dan terkait hasil Allah pasti akan memberikan kita yang terbaik. Dan Allah sudah berjanji juga dalam surat Yunus ayat 57, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena kesehatan adalah hal yang penting ya dalam hidup kita, dan juga kesehatan merupakan nikmat Allah yang sangat besar yang patut harus kita syukuri, karena tidak semua orang bisa merasakan sehat. Betapa banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah karena penyakit yang diderita. Oleh karena itu kita patut bersyukur atas nikmat Allah yang sangat besar ini. Dan juga kami menemukan bahwa upaya kuratif telah ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu dalam kitab Al-Tib, yaitu kitab perobatan dalam Sahih Al-Bukhari, merefleksikan pandangan Imam Al-Bukhari tentang cakupan kesehatan dan pengobatan dalam Islam. Terdapat hadis, yaitu ada dua diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang lain oleh Jabir bin Abdullah. Hadis yang menyatakan penyembuhan adalah dalam tiga hal, yakni berbekam, minum madu, dan kuterisasi. Tetapi saya melarang pengikutku menggunakan kauterisasi. Dalam versi lain diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, jika terdapat penyembuhan dalam perobatan kamu, maka itu adalah berbekam, minum madu, atau membakar yang sesuai dengan penyakitnya. Tetapi saya tidak suka dengan dibakar dengan api. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa upaya kuratif ya, upaya kuratif dalam ketiga zaman Rasulullah itu sudah ada. Jadi Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita bahwa upaya pengobatan harus tetap kita usahakan dengan maksimal agar kesehatan dapat tercapai gitu. Kemudian next, untuk tujuan mengetahui apa pengertian pengobatan dalam Islam, hubungan antara sakit, obat, dan pengobatan dalam Islam, prinsip pengobatan dalam Islam, mengetahui petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis tentang pengobatan, mengetahui metode pengobatan para nabi dan rasul sebelumnya, untuk mengetahui pengobatan hukama, ahli hikmah, mengetahui pengobatan tradisional dalam pandangan Islam, mengetahui pengobatan modern dalam pandangan Islam, mengetahui bentuk pengobatan yang dilarang dalam pandangan Islam, dan mengetahui cara membedakan pengobatan yang syar'i dan yang tidak. Adapun manfaatnya yaitu sebagai wawasan akan bagaimana ajaran Islam, agama Islam dalam upaya kuratif, dan juga sebagai pengetahuan mengenai metode kuratif yang digunakan oleh agama Islam pada zaman Rasulullah SAW. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian pengobatan dalam Islam. Kita sebagai umat muslim harus pandai dalam mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Salah satunya ketika kita diberikan nikmat kesehatan dan juga kekuatan, kita harus mensyukurinya dengan cara menjaga keberlangsungan nikmat tersebut. Ada dua ikhtiar yang dapat dilakukan, yaitu dengan upaya pencegahan atau preventif untuk mencegah kita terkena penyakit. Yang kedua, ketika kita terkena sakit, kita dapat melakukan pengobatan. Pengobatan sendiri merupakan suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Kebudayaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya lingkungan, tetapi juga faktor kepercayaan dan juga keyakinan. Dalam agama Islam,
ketika diturunkan sakit, maka diturunkan juga obat penawarnya. Salah satu obat penawar yang dijelaskan dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran selain sebagai kitab suci umat muslim, juga diturunkan sebagai obat. Selain obat penyakit hati, seperti kegelisahan, keraguan-raguan, kebimbangan, Al-Quran juga dapat mengobati penyakit-penyakit yang ada di jasmani dan fisik manusia. Dengan dilakukan 4 mekanisme, yaitu Al-Quran mengajarkan cara bernapas dengan baik. Huruf-huruf Al-Quran ketika dibaca dapat melatih organ hidung, mulut, tenggorokan, hingga organ dada dan perut. Bacaan Al-Quran yang dibacakan dengan merdu dapat digunakan sebagai terapi musik. Selain itu, juga ada seni penyembuhan dengan menggabungkan antara dimensi rohani, psikologis, dan juga fisik. Selain apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW juga telah memberikan contoh pengobatan yang beliau lakukan ketika zaman dahulu. Pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah antara lain adalah yaitu pengobatan dengan bahan-bahan yang telah disebutkan Al-Quran seperti habatus sauda atau jintan hitam, madu, kemudian kurma, ajwa, dan juga jamur. Kemudian pengobatan lainnya yang dianjurkan adalah pengobatan bekam dan pengobatan dengan ruqyah syariah atau pengobatan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi, pengobatan dalam agama Islam sangat dianjurkan. Namun, pengobatan yang dilakukan harus berlandaskan Al-Quran atau Sunnah. Pengobatan yang dilakukan ini tidak boleh bertentangan dari ajaran-ajaran agama Islam atau melenceng dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Hubungan antara sakit, obat, dan pengobatan dalam agama Islam berdasarkan pada hukum sebab akibat yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sakit merupakan ujian dan pelajaran bagi setiap hamba Allah untuk merenungkan keadaan diri sendiri. Nah, dalam pandangan Islam juga, ketika seorang yang sakit diwajibkan untuk berusaha menyembuhkan dirinya dengan obat-obatan yang halal. Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk berobat ketika sakit dan memperoleh pengobatan dari berbagai sumber, termasuk alam dan obat-obatan yang halal. Nah, pengobatan ala Nabi termasuk dalam Tibun Nabawi yang mengacu pada usaha menanggulangi penyakit dengan memperhatikan kesehatan fisik dan mental. Dalam pandangan Islam, obat merupakan sarana untuk menyembuhkan penyakit, namun yang sebenarnya menyembuhkan adalah Allah SWT. Karena itu harus dilakukan upaya maksimal untuk mengobati penyakit dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik, selanjutnya ada prinsip pengobatan dalam Islam. Ada beberapa prinsip pengobatan menurut standar Islam. Prinsip ini secara umum terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, wajib memelihara kesehatan. Mengabaikan kesehatan dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan dan hal tersebut dilarang Allah sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang kedua, wajib berobat dalam rangka kesehatan. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip sebelumnya. Jika diwajibkan memelihara kesehatan, maka diwajibkan pula berobat. Hal ini sejalan pula dengan hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa Allah menurunkan penyakit beserta dengan obatnya. Yang ketiga, otoritas penyembuh adalah Allah. Manusia harus berikhtiar memelihara kesehatan dengan berobat. Namun, penentuan apakah lekas sembuh atau tidak semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pengobatan didasarkan pada keahlian. Pengobatan yang didasarkan pada keahlian ini setiap bidang memiliki ulil amrinya masing-masing. Ulil amri dalam kesehatan ialah para dokter. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ekses negatif. Yang kelima, pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Nabi SAW pernah bersabda,
tidak boleh membuat kemudaratan dan membalas kemudaratan. Yang keenam, pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin ayat 6, dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Berikutnya ada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis tentang pengobatan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jibri bin Abdullah likulli da'in dawa fa idza asabat dawa udda bara'a bi idnillahi azza wa jalla. Artinya, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakit, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas mengisyaratkan diizinkannya seorang muslim mengobati penyakit dideritanya. Sebab setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Dan dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umatnya untuk selalu bertawakal, termasuk dalam hal kesembuhan atas suatu penyakit. Sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Hadis ini menjadi gambaran akan pentingnya dalam berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Sementara pada hadis lainnya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhkah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Metode pengobatan para nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Tib An-Nawawi halaman 49, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengklasifikasikan metode pengobatan dan untuk jenis-jenis penyakit yang berbeda dalam 3 kategori. Yang pertama, obat alami untuk jenis penyakit yang bersifat fisik. Yang kedua, obat ilahiyah untuk jenis penyakit yang kasat mata. Dan yang ketiga, adalah kombinasi obat alamiah dan ilahiyah untuk jenis penyakit alamiah dan non-indrawi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah halaman 30 menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki resep khusus tentang cara mengobati penyakit fisik yang menimpa dirinya, keluarga, dan para sahabat. Nabi SAW tidak menggunakan obat dari campuran bahan-bahan kimia tetapi berupa jenis makanan sehat non-kimiawi. Resep tersebut dikenal dengan istilah akrobadin. Nah, beberapa pengobatan Nabi Muhammad SAW yang lain yaitu yang pertama ada hijamah, yaitu berbekam atau kop. Di sini dituliskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa pada malam aku diisrokan, aku tidak berlalu di hadapan sekelompok malaikat, kecuali mereka itu mengatakan, wahai Muhammad, perintahkan umatmu supaya berbekam. Kemudian metode yang kedua yaitu madu. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW. Kesembuhan itu ada 3, dengan meminum madu, sayatan pisau bekam, dan dengan besi yang panas. Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas. Gunakanlah 2 penyembuhan, yaitu Al-Quran dan madu. Hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Hurairah juga menjelaskan tentang madu. Metode yang ketiga yaitu habatus sauda. Rasulullah SAW bersabda, dalam habatus sauda terkandung kesembuhan untuk segala penyakit, kecuali kematian. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Metode yang keempat yaitu air zam-zam. Rasulullah SAW bersabda, air zam-zam diberkahi dan ia merupakan makanan dari segala makanan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Metode yang kelima yaitu talbinah, yaitu air rebusan gandum. Rasulullah SAW bersabda, talbinah melegakan sanubari orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Metode ke-6 ada ruqyah.
Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW menjenguk orang sakit atau ada orang sakit yang dibawa ke hadapan beliau, maka beliau mengucapkan doa ruqyah. Nah, sebagaimana artinya, singkirkanlah penyakit wahai Rabb manusia, sembuhkanlah karena engkaulah yang menyembuhkan. Tidak kesembuhan melainkan kesembuhanmu. Suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian, ada 3 cara ruqyah yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama ada nafas, yaitu membaca ayat Al-Quran atau doa, kemudian ditiupkan pada kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan pasien yang sakit. Yang kedua ada air liur yang ditempelkan pada tangan kanan. Yang ketiga, meletakkan tangan pada salah satu anggota badan. Kemudian metode pengobatan Rasulullah yang ketujuh ada dengan debu dan ludah. Rasulullah SAW mengucapkan orang sakit, dengan nama Allah, tanah bumi kami, dengan ludah sebagian di antara kami, semoga orang yang sakit di antara kami sembuh dengan seizin Rabb kami. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Metode yang ke-8 ada air. Rasulullah SAW bersabda, sakit demam berasal dari luapan neraka jahanam, maka dinginkanlah ia dengan air. Hadis riwayat Bukhari 5728. Metode yang ke-9 ada Al-Quran. Dalam surat Yunus menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan obat penyembuh bagi penyakit hati, yaitu penyembuh dari penyakit kebodohan, keraguan-raguan, dan juga kebingungan. Dan metode Rasulullah yang terakhir yaitu menggunakan doa mukjizat. Banyak doa-doa kesembuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, salah satunya yaitu Allahumma ishfi abdaka ulaka aduan au yamshi laka ila sholah. Nah, selain Nabi Muhammad, ada juga Nabi Isa alaihissalam. Menurut para mufasir, Nabi Isa mengobati penyakit buta dan kusta dengan cara diusap dengan tangannya. Mata yang buta dan anggota tubuh yang terkena kusta dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mukjizatnya maka seketika itu sembuh. Dibuktikan pada Quran surat Al-Imran ayat 49. Kemudian yang terakhir ada Nabi Musa alaihissalam. Beliau pernah sakit, lalu memetik sehelai daun yang diniatkan sebagai obat dengan hakikatnya Allah dapat menyembuhkan. Kemudian, ditempelkan daun tersebut pada anggota tubuh yang sakit, karena mukjizat dari Allah. Seketika itu sembuh, dan kedua kalinya beliau sakit, kemudian memetik sehelai daun secara spontanitas tanpa diniatkan sebagai obat dengan hakikatnya bahwa Allah sang penyembuh. Maka ketika itu, sakitnya tidak sembuh. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Metode pengobatan hukama, di mana metode ini menggunakan pengetahuan luas untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama. Contohnya yaitu ruqyah, di mana ayat Al-Quran atau doa dibacakan dan ditiupkan ke dalam air yang diminum oleh pasien. Kemudian ada wakaf. Wakaf yaitu di mana ayat Al-Quran atau doa dituliskan pada benda seperti kertas atau kain untuk digunakan sebagai pengobatan. Penting bagi seorang muslim untuk menjadikan pengobatan nabawiyah sebagai prioritas utama karena kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang pengobatan tradisional dalam pandangan Islam. Setiap penyakit pasti ada penyebabnya dan setiap penyakit pasti juga ada obatnya. Dalam Al-Quran bahwasanya dapat mencegah atau mengobati penyakit dengan cara yang bijaksana dan smart. Sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat, manusia sudah memiliki pengetahuan dan cara pengobatan yang mereka peroleh berdasarkan pengalaman. Hal ini dinamai pengobatan tradisional yang banyak berdasarkan pada kegelapan mistik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengobatan tradisional ini dimanapun termasuk di Indonesia adalah yang primitif, jadi tidak ada ilmiah dan spekulatif, mistik, magic, dan statis, serta tidak diajarkan. Kemudian ada beberapa pengobatan tradisional yang dilarang oleh Islam yaitu jambi-jambi, rajah, serta azimat. Hal itu karena semua itu membawa manusia pada perbuatan yang syirik. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan pengobatan tradisional yang diperbolehkan oleh Islam? Dengan cara meminum jamu sesuai dengan keluhan masing-masing dan memakan makan yang fungsional. Makanan yang fungsional ini berupa umbi-umbian, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayuran, atau buah-buahan.
Hal ini, makanan fungsional ini tidak akan menggantikan secara umum pengobatan, namun makanan fungsional ini bisa mendorong untuk manusia agar mempercepat proses kesembuhan dari penyakit tersebut. Pengobatan modern dalam pandangan Islam. Jadi pengobatan modern ini merupakan hasil dari pengembangan dari pengobatan tradisional sebelumnya. Dan menurut pandangan Islam sendiri mengenai pengobatan modern, ialah adalah segala teknik pengobatan yang berdasarkan dari hasil berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang kesehatan yang mengandalkan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan diamalkan dan diterapkan yang berguna untuk manusia dan alam sekitarnya. Dan perlu diketahui juga nih, Allah itu menurunkan segala penyakit tanpa menjelaskan secara terperinci mengenai jenis penyakitnya. Dan pastinya Allah juga menurunkan obatnya tanpa menyebutkan apa obatnya dan bagaimana cara memakai obat tersebut. Nah, masalah ini harusnya dipecahkan oleh manusia itu sendiri dengan akal, ilmu, dan penelitian yang sekarang dinamai dengan sains dengan teknologinya. Selanjutnya adalah bahasan tentang bentuk pengobatan dilarang dalam Islam. Sebagai ikhtiar untuk mencapai kesembuhan, pengobatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh agama kita, yakni agama Islam. Pengobatan yang dilarang diantaranya yang pertama adalah berobat kepada seorang yang tidak memiliki keahlian dalam pengobatan seperti tukang sihir atau dukun. Yang kedua adalah berobat dengan menggunakan mantra-mantra yang mengandung unsur syirik. Yang ketiga adalah berobat dengan menggunakan barang yang haram, sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya Allah tidak menjadikan barang yang haram sebagai obat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, berobat dengan menggunakan obat yang tidak halal seperti mengandung bahan najis, mengandung hewan yang dilarang dalam Islam, terdiri dari bahan yang memberikan efek berbahaya dan disediakan, diproses, diproduksi atau disimpan dengan menggunakan alat yang terkena najis. Yang terakhir adalah pengobatan yang menyalahgunakan Al-Quran seperti menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat, penangkal rumah, hingga kalung. Dalam melakukan pengobatan, kita harus melakukan dan menaati dan mengikuti aturan syariat-syariat Islam. Apabila pengobatan ditawarkan mengandung unsur haram yang dilarang, maka hendaknya menolak tanpa ragu karena Allah sendiri yang menjamin kesembuhan hambanya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan adanya makalah yang sudah kami susun menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup aspek kesehatan dalam kehidupan manusia. Islam mengajarkan bahwa menjaga kesehatan adalah lebih baik daripada mengobati penyakit. Ketika seseorang sakit, Islam mewajibkan usaha untuk pengobatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ajaran Islam mengakui pentingnya pengobatan, baik itu pengobatan tradisional maupun pengobatan modern, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menegakkan juga bahwa setiap penyakit memiliki obatnya, dan usaha untuk mencari kesembuhan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penggunaan bahan-bahan halal dan menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur syirik atau kemusyrikan. Rasulullah SAW memberikan contoh berbagai metode pengobatan, termasuk penggunaan madu, bekam, dan ruqyah syariah. Islam juga menekankan bahwa penyembuhan sebenarnya datang dari Allah, dan manusia hanya dapat berusaha dalam batas kemampuan mereka. Yang terakhir yaitu saran. Ada beberapa saran yang kami rasa perlu diketahui di kalangan masyarakat, yaitu yang pertama, pemahaman dan pengalaman syariah dalam pengobatan. Masyarakat Muslim sebaiknya meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip pengobatan dalam Islam agar dapat membedakan antara pengobatan yang sesuai dengan syariah dan yang tidak. Ini termasuk pemilihan bahan-bahan obat yang halal dan metode pengobatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua,
kombinasi pengobatan tradisional dan modern. Perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan pengobatan tradisional yang sesuai dengan syariah Islam dengan metode pengobatan modern. Ini dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan yang melibatkan ahli kesehatan dan ulama. Yang ketiga, penyuluhan kesehatan Islami. Penting untuk mengadakan penyuluhan dan pendidikan kesehatan yang berbasis ajaran Islam, baik di kalangan masyarakat, umum, dan lembaga pendidikan, agar prinsip-prinsip kesehatan dan pengobatan Islam dapat lebih dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pengembangan obat-obatan halal. Para peneliti dan industri farmasi diharapkan untuk terus mengembangkan obat-obat yang sesuai dengan standar halal, sehingga umat muslim dapat lebih mudah menemukan alternatif pengobatan yang sesuai dengan ajaran agama. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pengawasan pengobatan alternatif. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu memperketat pengawasan terhadap praktik pengobatan alternatif yang mengklaim mengikuti syariah Islam, untuk memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dalam praktik tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.